Saya mengenal kata politik sejak saya umur 12 tahun, ketika waktu itu Presiden Amerika yang terbaru pada waktu itu terpilih adalah Bill Clinton. Tapi saya mengenal dunia politik pada tahun 2008. Saya masuk ke sebuah partai politik menjadi pengurus dan pada saat itu saya maju menjadi caleg tahun 2004. Karena saya ingin membuat sebuah perubahan yang berarti. Ayah saya asli dari NTT, dari Flores. Ibu saya dari Batak, dan setiap tahun sejak saya masih kecil saya sering menghabiskan waktu liburan di sana. 5 tahun pertama rasanya liburan, tapi tahun ke-6 hingga tahun ke-10 saya setiap tahun ke sana saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, tidak hanya liburan. Karena di sana indeks kemiskinannya tinggi, tidak ada infrastruktur, kemudian daya beli masyarakat tidak begitu tinggi. Jadi saya berpikir saya harus melakukan sesuatu yang efeknya besar, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, yang juga bisa punya efek multiplier. Jadi tidak hanya masyarakat tertentu, tapi semakin banyak orang yang bisa merasakan apa yang saya lakukan. Dan jawaban terbaik untuk melakukan sebuah perubahan adalah bergabung dengan partai politik, maju menjadi anggota parlemen dan bersuara di parlemen itu sendiri dan membuat sebuah perubahan yang konkret, yang praktis, yang berarti dan bisa dirasakan oleh segenap masyarakat. Fungsi DPR itu kan ada 3. Yang pertama adalah legislasi, kedua adalah budget, yang ketiga adalah pengawasan. Tentu saja berkaitan dengan legislasi saya akan fokus betul mengusung undang-undang yang punya keberpihakan pada keadilan sosial dan pembangunan keberlanjutan. Yang paling konkret adalah bagaimana kita menciptakan keadilan pemerataan pembangunan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Kemudian yang kedua berkaitan dengan budget. Budget itu sangat penting karena anggaran itu merefleksikan politik anggaran dan kebijakan negara pada saat dia mengoperasionalisasikan anggaran. Jadi kalau saya lihat ada 2 isu penting dalam budget itu sendiri. Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur sangat penting karena Indonesia sekarang posisinya masih 78. Kita kalah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jumlah anak yang belum tamat SD saat ini masih 465.000 orang, jumlah anak yang belum tamat SMP masih 1,5 juta orang. Sehingga anggaran yang fokus pada infrastruktur dan pendidikan adalah 2 hal dan 2 isu yang akan saya prioritaskan dalam mengatur anggaran perbelanjaan negara, yaitu APBN. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Tentu saja penting karena pengawasan itu harus mengawasi 2 fungsi yang lain ya. Bagaimana saya mengawasi pemerintah menjalankan undang-undang, bagaimana saya mengawasi pemerintah melaksanakan APBN yang sudah kita sepakati bersama. Soekarno, dengan 2 alasan yang sama kenapa saya mengagumi Megawati dan Pramono. Karena buat saya kepahlawanan, ketokohan itu tidak hanya popularitas, tidak hanya dia melakukan sesuatu yang berguna, tapi dia bisa mengorganisir. Politik, ketokohan, kesejarahan itu saling melekat satu dengan yang lain. Dia bisa mengorganisir massa, kemudian dia bisa mengorganisir institusi politik. Soekarno juga dia membentuk PNI, kemudian dia juga bisa mengemukakan isi pikiran dia, kebijakan dia, dan dia melihat kebijakan itu berhasil, ataupun dia melihat kebijakan itu tidak berhasil. Saya tidak punya kesan lagi bagaimana menjadi caleg karena I'm running, aku menjadi bagian dari sistem pencalekan itu. Jadi buat saya sekarang tidak ada visualisasi, tidak ada imajinasi bagaimana rasanya menjadi caleg. Buat saya adalah bagaimana realisasi kerja, bagaimana menang dengan lurus, dengan bersih, dengan adil, dengan jujur dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Saya membela partai dan membela pemilih saya, dan saya membela rakyat. Karena saya berasal dari partai yang juga partai kader. Kita punya kebijakan partai, kita punya kebijakan organisasi, dan saya menjadi anggota DPR nanti, saya juga diutus oleh partai politik. Tetapi saya sebagai anggota DPR juga dipilih oleh rakyat. Jadi pilihan saya jelas, saya mengamankan dan menjalankan amanah partai, dan saya yakin kepentingan dan kebijakan partai itu tidak akan berbenturan dengan kepentingan nasional kita. Tapi saya juga punya amanat untuk menjalankan apa yang menjadi kepercayaan dari pemilih saya di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Itu pilihan yang sangat sulit ya, karena gini,
waktu saya DPR RI tahun 2004 hingga 2009, ketika kita membahas undang-undang yang begitu intensifnya, terkadang bisa sampai jam 2, jam 3 pagi, dan itu pun tidak di hotel pada saat itu di DPR. Jadi kalau konteksnya memang sedemikian sibuk dan padat perdebatan mengenai undang-undang mengharuskan saya tidur di DPR, maka saya tidur di DPR. Studi ke luar negeri, saya rasa tidak semuanya buruk ya. Ada hal-hal yang kita bisa jadikan pijakan pada saat kita membangun sebuah undang-undang. Jadi ya moderasi, pilihan di antara dua-duanya tapi untuk tujuan yang ideal dan sesuai dengan wewenang dan tugas saya sebagai anggota DPR RI. Itu sesuatu yang kita tidak bisa pilih. Saya nggak bisa pilih dan saya tidak boleh memilih. Kenapa? Karena dua kompon itu masuk dalam kejahatan luar biasa. Kalau tidak salah pembunuhan, terorisme, kemudian korupsi dan narkoba gitu. Jadi dua pilihan yang saya tidak boleh memilih. Dan semoga saya tidak akan memilih itu.